Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ini khusus para PNI ya. Masih ingatkah jika Anda dikatakan ya ketika itu ya, dengan adanya pengiriman barang milik PMI yang dibatasi itu ya, itu karena UMKM di Indonesia agar meningkat begitu ya. Nah, sehingga muncullah aturan-aturan terkait dengan pembatasan barang kiriman termasuk para PMI. Nah, ternyata tuduhan itu tidak benar. Tidak benar sama sekali dan tidak mendasar karena belum dilakukan pengkajian terhadap hal tersebut. Gara-gara barang kiriman PMI sehingga UMKM di dalam negeri jatuh gitu, belum ada penelitiannya. Dan sekarang saya mendapatkan informasi bahwa bukan PMI yang melakukan penyelundupan terhadap pakaian-pakaian dari luar negeri. Bukan. Mau tahu beritanya? Kita bacakan untuk Anda. Ini ya dari Tempo.co. Perusahaan penerima fasilitas kawasan Berikat diduga selundupkan 1 kontainer garmen lewat Semarang. Saya bacakan ya. Tempo.co Jakarta, PT Sunjaya Mentari Abadi SMA diduga menyelundupkan 1 kontainer berisi garmen atau baju jadi yang saat ini beredar di pasaran. Padahal perusahaan yang memperoleh fasilitas kawasan Berikat itu memiliki izin impor tekstil alias kain, bukan pakaian jadi. Dalam dokumen yang diterima Tempo, kontainer tersebut memiliki nomor ONEU 7048086 dengan importir PT Sunjaya Mentari Abadi berdasarkan hasil pembongkaran pada tanggal 2 dan 3 Juli. Isi kontainer merupakan pakaian jadi dan bukan kain. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang, Bir Budi. Saat ini, kata Bir, sedang dilakukan penindakan terkait isu tersebut. Terkait PT Sunjaya yang dimaksud izin impornya adalah tekstil, kain. Pada shipment yang kami atensi terindikasi adanya produk selain tekstil. Sudah dilakukan pemeriksaan fisik barang terhadap barang yang berupa garmen pakaian jadi. Kami lakukan penyegelan, kata Bir Budi. Dia kemudian memastikan bahwa barang tersebut tidak ada yang keluar peredarannya secara bebas karena sedang kami proses. Adapun proses penyelundupan ini dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Mas. Kepala KPPBJ Tanjung Mas, Galih Ilham Setiawan, membenarkan hal tersebut. Beberapa waktu lalu sempat ada 1 kontainer atas nama PT Sunjaya Mentari Abadi. Menurut Galih, kontainer itu lebih dari 30 hari tidak diurus di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, sehingga dimasukkan dalam BCF 15 atau barang tidak dikuasai. Namun sebelum 60 hari sudah diajukan dokumen BC 23 keluar dari kawasan Berikat. Tuh kan, belum ribet deh. Dan dilakukan pemeriksaan oleh KPPBC Semarang. Ya kan?
Siapa yang bilang bahwa PMI yang menyelundupkan barang sehingga menjatuhkan perekonomian UMKM di dalam negeri? Saya masih ingat itu, bahwa PMI dan sebagainya. Tapi nyatanya fakta ini ya, bahwa bukan PMI, tapi mereka pengusaha, dan kebanyakan dari pengusaha ini adalah mereka yang dekat dengan penguasa. Ya, tidak mungkin mereka jadi pengusaha kalau tidak dekat dengan penguasa. Siapa penguasa itu? Ya, mudah-mudahan pada suatu ketika akan disebutkan siapa sebenarnya. Ya, PT Sunjaya Mentari Abadi. Inilah pelaku yang ada dalam proses penyelundupan garmen di Indonesia. Ini adalah buktinya. PMI, apakah kalian merasa dijadikan tameng? PMI itu paling ya ngirim baju yang dikirim dari juragan-juragannya, yang dikasih dari majikannya, pakaian bekas, Pak. Dah, kalau yang kontainer ini, Pak, bisnis, Pak. Kasihan PMI. Demikian.